البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah apa? Inda kana bilkum. Siapakah mayoritas penduduk neraka? Siapa? Para wanita. Tayyib. Jelas. Kalau ditanya kenapa, bagaimana pertanyaan mereka juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indak ya Adin. Naam, karena kekufuran mereka terhadap kebaikan suaminya. Ini menjadi sebab kebanyakan para wanita masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Di samping golongan yang lain yang juga disebutkan dalam hadis yang telah lewat, siapa mereka itu selain para wanita yang menjadi mayoritas penghuni neraka? Indak Faisal. Orang-orang yang sombong dan orang-orang yang apa? Indah Ukasha. Al-Jabbarun. Siapa itu Jabbarun? Orang-orang yang berbuat sewenang-wenang di dunia, berbuat jahat. Naam. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya, manhum waqudun nar. Siapa mereka-mereka yang menjadi bahan bakar api neraka? Wal jawab an-nas wal hijarah. Jadi bahan bakar api neraka ikhwani fillah adalah manusia dan bebatuan. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Berhubungan dengan tantangan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang meragukan tentang kebenaran Al-Qur'an dan meragukan bahwasanya Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tantang dalam ayat sebelumnya, di ayat yang ke-23 dari suratil Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu siapa? Yang diturunkan Al-Quran kepadanya Mujahid, Nabi Muhammad SAW. Jika kalian ragu tentang kitab yang diturunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangkanlah fa'tu bi suratim min mithlih.
datangkanlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran tersebut. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan panggil semua penguat-penguat kalian, yaitu yang akan menolong kalian, yang akan membela kalian selain Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian itu benar-benar jujur dalam pengakuan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kalian tidak melakukannya dan tidak akan mungkin mampu untuk melakukannya, fattaqun nar, maka takutlah terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sifati allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. U'iddat lil kafirin, dipersiapkan bagi orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini sangat jelas peringatan untuk seluruh manusia agar takut terhadap siksa api neraka, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang menjadi bahan bakar untuk menyalanya api yang begitu panas adalah manusia yang dimasukkan ke dalamnya dan batu-batuan yang ada di dalamnya. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan dalam as-sahih, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian ini yang anak Adam menyalakannya hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Dan yang digunakan untuk menyalakannya tadi manusia-manusia yang dimasukkan ke dalamnya, wal'iyadu billah, juga bebatuan-bebatuan yang ada padanya. Sehingga wajib atas kita semua, ikhwani fillah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka tersebut. Dan ini sifat orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala sifati di akhir-akhir surat Al-Furqan, alladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, yaitu orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah, isrif 'anna 'adzab jahannam, ya Allah, palingkanlah kami atau palingkanlah dari kami azab neraka jahannam. Dan inilah yang menjadikan generasi terdahulu, ikhwani fillah, mereka menghidupkan malam dan memakmurkan siangnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagiannya ketika melihat api menyala langsung teringat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala serta ancaman-ancaman dan sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga mereka pun segera beramal. Yang lainnya lagi, ketika muncul dorongan untuk bermaksiat atau muncul kelemahan dalam beribadah, maka dia dekatkan jarinya ke api, kemudian menasihati dirinya, jika engkau tidak mampu merasakan api di dunia, bagaimana engkau mampu merasakan panasnya api di neraka. Dan ini perkara yang wajib untuk senantiasa kita ingat. Nasallallahu al-afiyata wassalamah.